Hai semua, Assalamualaikum. Masih di suasana Idul Adha ya Mom. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat seluruh penonton setia channel ini. Meskipun banyak daging kambing kurban di Hari Raya ini, tapi tetap ya, kalau buat rendangnya paling cocok kalau pakai daging sapi ya Moms. Oke, sekarang saya mau share resep dan tutorial membuat rendang daging sapi versi bumbu tumis. Langkah pertama, panaskan 3-4 sendok makan minyak goreng, lalu tumiskan semua bumbu halusnya. Ini saya masukkan dahulu bumbu selain cabai giling ya. Apa aja bahan-bahan dan takaran lengkapnya udah saya tuliskan di description box, dan jangan lupa ya dicek deskripsi boxnya. Nah, bumbu halusnya ini harus ditumis sampai keluar aroma khas rempah matang. Jadi jangan sampai masih berbau langu ya Moms. Selanjutnya masukkan cabai giling, bumbu rempahnya digoreng duluan supaya aromanya full keluar tanpa terkontaminasi bau cabai. Kalaupun akhirnya dimasukkan cabai itu udah aman ya, karena aroma rempahnya udah ngeset duluan. Nah, selanjutnya tumiskan juga cabai sampai benar-benar matang, sampai aroma langunya hilang. Selanjutnya tambahkan bumbu-bumbu lain seperti daun salam, serai, jahe, asam kandis, bunga lawang, cengkeh, lengkuas, daun jeruk, dan daun kunyit. Tapi mohon maaf ya Moms, ini saya gak pakai daun kunyit karena tadi ketinggalan di pasar daunnya. Tapi di deskripsi tetap saya tulis ya Moms. Nanti saya ganti daun kunyitnya dengan sedikit memasukkan kunyit bubuk. Nah, sekarang dagingnya dimasukkan juga ya Moms. Kalau untuk daging bisa dimasukkan dulu sebelum santan, atau bisa juga dimasukkannya setelah santan mendidih. Kalau saya ini pakai cara yang lebih cepat dan praktis aja ya, serba cemplung. Setelah dagingnya dimasukkan, selanjutnya tambahkan 1,5 liter air santan. Sebenarnya 1 liter juga bisa ya Moms, tapi kalau mau lebih empuk rendangnya, lebih bagus santannya 1,5 liter aja. Nah, kalau semua bahan udah masuk di wajan, sekarang tinggal tunggu sampai mendidih aja sambil sesekali diaduk. Sekarang tambahkan bumbu yang belum masuk. Ini lada bubuk karena tadi saya nggak pakai lada butiran dan saya tambah kayu manis. Untuk kayu manisnya ini optional aja ya. Lalu tambahkan kaldu sapi bubuk sesuai selera asin masing-masing. Untuk bahan terakhir sekarang masukkan kelapa gongsengnya. Nah, kalau pakai kelapa gongseng ini rendangnya jadi lebih hitam atau minimal coklat pekat, lebih kental dan pengaruh juga pada rasa, jadi lebih gurih dan wangi. Dan yang paling terakhir ini saya tambahkan kentang mini ya Moms. Kalau yang nggak suka bisa di skip aja. Oh ya Moms, supaya pada waktu disajikan nggak banyak sampahan bumbu atau ada drama salah gigit ya, sebaiknya diangkat aja lengkuas, jahe, daun salam, serai, dan daun jeruk yang besar. Gak apa-apa ya diangkat, kan saripatinya udah diserap karena ini udah berbentuk kalio, jadi itu cuma sampahannya aja. Kalau sampahan bumbunya udah diangkat, sekarang biarkan kuahnya makin susut dengan sesekali diaduk pelan. Jadi kalau udah bentuk kalio seperti ini, apinya harus kecil dan jangan ditinggalin. Harus ditunggu sambil sesekali dicek bagian dasar wajannya. Jangan sampai bumbu berkerak di bawah yang bakal bikin rendangnya gosong sebagian. Nah, ini udah menyusut kuahnya ya Moms, tapi belum terlalu kering. Jadi biarkan dulu sebentar sampai lebih kering lagi. Oke, ini rendangnya udah cukup kering ya Moms. Basah-basahnya ini tinggal minyaknya aja. Sekarang kita angkat dan sajikan. Jadi saya ini bikin rendang sangat praktis, cuma butuh waktu sekitar 2,5 jam ya. Ini udah bisa bikin rendangnya sebagus ini. Kalau mau lebih kering lagi, bisa tambah waktu aja ya. Kalau mau lebih hitam rendangnya, ini bisa didiamkan dulu 1 malam, semacam marinasi gitu ya. Lalu besoknya bisa lanjut panasin lagi. Jadi teksturnya selain lebih empuk, warnanya juga bisa jadi lebih pekat. Tapi kalau saya ini mau langsung dikonsumsi, jadi gak
bisa didiamkan sampai besok lagi. Oke, sekian dulu ya Mom. Selamat mencoba. Lain waktu saya bikinkan rendang dengan versi bumbu tanpa tumis. Jadi nanti bisa dibandingkan lebih enak yang mana, versi bumbu tumis atau bumbu tanpa tumis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode berikutnya Melimai Cooking TV mau share resep dan tutorial membuat laksaka Sunda yang enak dan gurih. Tunggu tanggal tayangnya ya.